Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lain suaranya? Bu ulang nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi anak-anak. Salam sehat. Salam semangat. Apa jawabnya? Semangat. Oke. Kita ketemu lagi pada materi hari ini, yaitu materi IPS. Mohon untuk kelas F sampai K. Tolong diperhatikan nak ya. Jadi materi ini sudah ada, sudah di-share Ibu. Jadi PowerPoint-nya ada, tinggal kalian nanti baca kembali. Untuk mohon maaf sekali, beberapa kali anak-anak sudah mengirim jawaban melalui Ibu, tetapi Ibu tidak bisa masuk karena Ibu tidak mengajar di kelas kalian. Jadi, kalian bisa mengirim jawabannya ke Japri WA Pak Firman. Setiap kelas sudah saya kasih nomor Pak Firman. Jadi jangan salah lagi ya nak ya, karena di WA Ibu itu banyak sekali salah alamat, jadi ngirim sehingga error ya. Jadi itu oke. Mari kita belajar mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN ya. Materi pembelajaran hari ini kita ngambil satu ya, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Nah, di sini ada 4 bentuk kerjasama, baik itu politik, sosial, budaya, pendidikan, kemudian pengaruh kerjasama bidang ekonomi itu bagaimana, sosial, politik, dan budaya itu bagaimana, kemudian upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Namun, hari ini yang Ibu kupas itu adalah poin yang 1, anak-anak ya, supaya kalian mengerti dulu apa sih maksud daripada ya interaksi ya. Kemudian antar negara, kenapa kok antar negara? Karena kita belajarnya negara ASEAN ya, sehingga antar negara-negara ASEAN adanya suatu kerjasama ya. Oke, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Hubungan antara negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari tiap-tiap negara anggota. Sekarang sebelum kepada negara, Ibu tambahkan di sini, kebutuhan kalian tentunya berbeda bukan? Di rumah juga berbeda bukan? Antara kalian dengan adik, antara kalian dengan kakak, dengan saudara, kemudian kalau di dalam kelas berbeda bukan? Antara teman yang satu dengan yang lainnya. Nah, itulah ya. Jadi itu hubungan ya, suatu kebutuhan yang bermacam-macam. Kalau di sini karena negara, maka tiap negara anggota. Kebutuhan sosial beda ya, antara hubungan kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya. Menuntut suatu negara untuk berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi. Jadi supaya tujuannya itu maunya sih ya tidak ada masalah ya, tetapi kan setiap negara pasti punya masalah. Indonesia aja banyak masalahnya. Nah, bagaimana caranya dengan adanya hubungan organisasi ini? Maka hendaknya manfaatnya itu untuk meminimalisasi masalah ya yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Jadi di sini maka suatu negara
mengadakan suatu organisasi yang kalian tahu, ada ASEAN, macam-macam ya, ada OPEC ya. Nah, itu nanti akan kita bahas pada periode berikutnya. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara, ya, bilateral dua negara ya, atau lebih, ya, mencapai suatu kesepakatan. Kesepakatan tentunya adanya suatu pertemuan, ya, mengadakan pertemuan. Biasanya kalau di Indonesia yang sering itu di Bali. Nah, setiap ada pertemuan organisasi ya internasional itu di Bali ya. Kemudian kalau di luar itu tergantung dari kesepakatan nanti negara mana yang mau ditempati. Tapi kalau Indonesia milihnya Bali. Kenapa? Karena Bali tempat yang budayanya. Jadi setiap negara suka sekali dengan Bali. Kemudian di sini terdapat faktor pendorong dan penghambat dalam kerjasama. Apa saja ya faktor pendorong? Ada dua faktor pendorong terbentuknya kerjasama, yaitu didasari kesamaan maupun perbedaan potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi ada persamaan, juga ada perbedaan. Nah, di sini kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, SDA-nya apa? Ya. Kemudian yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Dari geografisnya itu apa? Ya. Nah, di sini kesamaan dan perbedaan sumber daya alam, SDA-nya. Kesamaan sumber daya alam antara lain beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, ya, ini karena sumber daya. Penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang beri nama OPEC, ya, Organization of Petroleum Exporting Countries, ya. Jadi OPEC. Kenapa? Supaya harga minyak ini stabil sebenarnya, ya. Jadi kerjasama itu tujuannya. Indonesia penghasil minyak bumi yang besar juga, ya, maka mengadakan suatu kerjasama OPEC dengan negara-negara lain yang menghasilkan minyak bumi juga. Misalnya mana kemarin? Kan kemarin kita karakteristik, sudah kita bahas karakteristik. Jadi negara-negara mana saja yang mempunyai sumber daya kemarin? Minyak contohnya di mana? Ada di Brunei Darussalam juga kan? Nah, tentunya Brunei juga masuk ke OPEC. Kemudian perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama pangan ya. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura karena Singapura apa? Negara maju, jadi pertaniannya kurang ya, bukan tidak ada tapi kurang. Negaranya juga sempit, tidak luas, sehingga lahan pertanian bagaimana kalau sempit, Nak? Tidak ada ya, kurang. Ya, untuk pertumbuhan ya, untuk perkembangan ya negaranya, pertumbuhan ekonominya sangat maju dengan lahan yang sempit, maka Singapura itu gedungnya tinggi-tinggi ya, tingkat karena lahannya. Tetapi Indonesia sangat luas sekali sehingga lahannya masih banyak. Ya. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar. Walaupun Indonesia itu dikatakan adalah negara agraris, ya pertanian, tetapi masih kurang, masih mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Kenapa? Karena kebutuhan ya masyarakatnya masih belum terpenuhi. Ya, sehingga mengimpor. Walaupun Indonesia disebut negara agraris pertanian, tapi masih kurang, ya. Kenapa? Tentunya di sini mungkin ya pemerintah kurang memaksimalkan lahan pertanian. Lahan pertanian sekarang menjadi apa, anak-anakku? Gedung, ya kan? Menjadi gedung, perumahan, sehingga lahan pertanian berkurang, sempit. Sementara penduduk Indonesia ya sangat
besar, ya, sehingga kekurangan. Maka mengimpor beras dari Myanmar. Oke, itu kesamaan dan perbedaan sumber daya alam dari SDA-nya. Sekarang ya, dari kondisi geografisnya. Karena kesamaan letak geografis, ya kemarin sudah dibahas, ya letak geografisnya, ya Indonesia terdiri dari dua samudra, ya, dua benua. Bagaimana dengan negara ASEAN? Sama, ya, maka di sini ada kesamaan letak geografisnya. Beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara supaya aman, ya, stabilitas. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN, ya. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah ASEAN-nya, ya. Jadi bentuk organisasi, kalau tadi itu contoh OPEC, negara minyak, tapi yang kita bahas tidak ke minyaknya, ya, ke ASEAN-nya, ya. Jadi ini mengenai kebutuhan pangan, papan, sandang, kesehatan untuk ASEAN, pendidikan, pariwisata, ya. Jadi luas organisasi ASEAN ini pembahasannya. Kita lanjutkan faktor. Nah, faktor penghambat kerjasama, ada faktor penghambat, ya. Di sini faktor penghambatnya adalah karena perbedaan ideologi, kemudian adanya konflik dan peperangan, ya. Makanya Indonesia ini jangan sampai, ya, ada konflik. Konflik sangat merugikan. Kenapa? Pemerintah rugi sekali. Karena gedung bisa hancur, ya kan? Perekonomian bisa morat-marit, apalagi perang, ya. Kemudian kebijakan protektif, jadi kebijakan pemerintah untuk melindungi, ya, melindungi. Dalam hal ini protektif itu mengenai kestabilitasan masalah harga barang ekspor impor, jadi kebijakan protektif. Kemudian perbedaan kepentingan setiap negara. Setiap negara itu punya kepentingan. Mau ikut kerjasama Indonesia juga. Karena punya kepentingan. Indonesia kerjasama dengan Jepang punya kepentingan. Indonesia mau maju. Membuat jalan tol. Ya. Nah, negara yang maju dengan teknologinya, maka disitulah Indonesia mengadakan kerjasama. Nah, perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Selalu membuka, ya, jadi tidak menutup diri, selalu membuka. Karena apa? Karena tujuannya, ya, di sini sangat banyak kepentingannya untuk masyarakatnya, untuk negaranya. Ya. Kemudian konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Kalau tidak aman, misalnya Indonesia sering terjadi demo, ya, maka negara lain yang mau, ya, masukkan investasi, modal, memberikan dana untuk Indonesia, nggak mau, ya. Jadi ini ada hubungannya dengan apa? Nilai tukar rupiah. Semakin Indonesia tidak aman, maka semakin dolar tinggi, nilai rupiah jatuh. Karena apa? Karena nggak aman. Yang mau masukkan investasi, memasukkan modalnya ke sini, nggak berani. Takut apa? Takut tidak terbayar, ya, karena perang terus, ya. Kemudian kebijakan protektif.
Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi, nah seperti tadi Ibu jelaskan di awal ya, melindungi kepentingan negaranya dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Jadi ini mengenai harga, mengenai produk ya. Jadi jangan sampai barang-barang yang dihasilkan di Indonesia bersaing dengan luar negeri kalah. Ya, mungkin desainnya kurang bagus, bahannya kurang bagus. Makanya barang-barang yang akan diekspor tentunya sudah disaring. Ya, sudah diteliti terlebih dahulu apakah layak untuk diekspor. Nah, ini ya tujuannya untuk meningkatkan daya saing, melindungi kepentingan dalam negeri. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negeri. Tetapi sampai sekarang masih ya. Jadi mau tidak menerima impor itu bagaimana? Ya, sementara Indonesia masih kekurangan ya. Jadi tetap aja ya. Kemudian dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama yang harmonis. Ya, jadi kerjasama yang harmonis. Maksudnya apa Bu yang harmonis? Kerjasama yang baik, Nak. Ya, tidak ada perselisihan. Ya, itu harmonis. Kayak rumah tangga. Ya, kayak kalian di rumah. Ya, dengan orang tua. Ya, harmonis. Kenapa? Karena selalu bersama-sama, apalagi COVID ini kelihatan ya harmonis sekali kalian. Belajar didampingi orang tua mengetahui ya betapa susahnya sekolah itu. Padahal orang tua juga mengalami. Ya, itu yang disebut harmonis. Kemudian perbedaan kepentingan setiap negara. Setiap negara tentunya mempunyai suatu kepentingan. Ya, jadi kerjasama ini dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Ya, jadi di sini tentunya setiap negara memiliki kepentingan. Ya, seperti yang Ibu katakan tadi, Indonesia membuat jalan tol, ya, membangun mau buka kereta api cepat. Nah, ini tentunya membutuhkan kerjasama dengan negara lain yang sudah memiliki ilmu seperti Jepang, ya, seperti Jepang itu bisa membuat kereta api cepat, kemudian jalan-jalan negara yang maju. Nah, tentunya Indonesia juga menginginkan seperti itu. Makanya Indonesia mengadakan suatu kerjasama, ya. Nah, karena materinya banyak, jadi saya bagi dua. Jadi untuk materi berikutnya itu nanti ada bentuk-bentuk kerjasama. Jadi kalau yang hari ini sampai kepada ini saja. Nah, ya. Faktor penghambat. Ya. Ini kesamaan perbedaan ini faktor apa? Faktor pendorong. Jadi faktor pendorong ada berapa? 2. Faktor penghambat ada berapa? 4. Ya, itu jelas sekali. Kalian lihat di bukunya ada. Kemudian kalian juga materinya di-share sudah ya, ada nanti dibuka itu ada PowerPoint-nya. Jadi Ibu selalu memberikan tidak hanya tugas ya. Jadi sebelum tugas kalian bisa membuka ya PowerPoint. Tetapi di sini memang PowerPoint ini bisa dimanfaatkan bagi anak-anak yang malas. Saya tidur,
biar aja telat, nggak usah ikut live, nggak usah ikut dengarkan IPS. Nanti toh ada itu materinya. Nah ini Ibu nggak mau seperti itu. Tujuan Ibu apa? Supaya kalian jelas. Yang tadinya mengikuti kurang jelas, mau bertanya, itu kalian kenapa sih bertanya? Orang ini bisa dibaca kok. Nah, ada yang seperti itu. Karena penjelasannya sangat jelas sekali. Ya, makanya sebelum kalian bertanya, mohon dibuka. Ya, bisa kalian buka kembali. Ya, ini saya inikan. Nah, ya. Jadi ini jelas. Jadi hanya satu aja untuk ini. Nah, ini saja. Minggu depan baru ketiganya karena sedikit materinya. Ya. Saya akan berikan ulangan. Ya, jadi materi-materi di PowerPoint itu sama dengan di buku. Jadi pelajari, mungkin minggu depan itu ada ulangan harian. Materinya yang sudah Ibu berikan. Ya, tidak lepas. Ada yang mau bertanya? Kurang jelas atau kecepatan anak-anak? Kalau kecepatan saya buka kembali ya. Bisa kalian baca nak ya. Ini tadi yang apa? Faktor apa ini? Ayo, faktor apa? Penghambatnya. Ya, ada 4. Nah, faktor penghambatnya. Kalau faktor pendorong, ada 2. Apa? Kesamaan dan perbedaan SDA-nya. Kemudian wilayahnya, ya enggak susah, sangat mudah sekali, ya dengan pengertian, ya. Kemudian contoh-contoh tentunya, ya Ibu kasih contoh hanya sekilas saja, nanti kalian bisa cari contohnya yang lain, ya. Untuk organisasinya nanti akan dibahas minggu depan. Oh ya. Oh ya. Saya mau nanya, apakah orang tua pernah mengalami sekolah yang ada fisiknya? Aduh, anak-anak ini pintar sekali ya. Terima kasih pertanyaannya. Coba tanya deh sama orang tuanya. Rasanya belum. Ibu soalnya belum ngalami. Ya, yang ngalami kalian ya diterimalah ya. Itu memang Allah memberikan seperti itu, tujuannya supaya kalian lebih dekat dengan mama papahnya. Akhirnya mama papahnya tahu kalau anaknya, oh sekalinya anakku tuh belajar ya seperti ini ya. Nanti dikiranya ya main-main aja. Oh iya, ternyata di sekolah itu dikasih materi ya, susah ya. Nanti dikiranya kosong, jam kosong, kasih tugas aja. Ya, itu ada materinya, bisa dibaca. Ya, oke, terima kasih anakku, selamat belajar. Terima kasih. Yang lain? Sepi ya. Anak-anak ngumpul Pak di itu tempat saya di sini. Oh ya. Oh iya. Ulangannya di Google Classroom ya, karena bentuknya apa tuh Pak yang pakai data, biodata itu Pak. Nah, di Google nak ya, nanti dibuka itu langsung jawab, ya langsung jawab, nanti ada jawaban langsung ini, nanti kalian mencantumkan nomor HP kalian, tuh ya. Terima kasih. Yang lain? Silakan, pertanyaannya bagus. Kalian pasti sudah paham ya, paham dengan materi. Karena Ibu menjelaskan juga pelan, ya Ibu juga kasih tambahan lagi, sudah Ibu jelaskan.
Selain poinnya Ibu sudah jelaskan, mudah-mudahan dengan materi ini, dengan kalian mengikuti, kalian bisa mengerjakan ulangan nanti dengan hasil yang bagus, yang baik. Ya, tidak ada seorang guru yang menginginkan anak didiknya seperti kalian tidak mengerti, tidak ada. Ya, semua menginginkan kalian mengerti dan bisa. Caranya bagaimana? Ikutilah. Ya, kalian tinggal ikuti jamnya jam apa, bangun, cepet-cepet buka, diikuti, tidak ngerti bertanya. Gitu saja pasti kalian bisa nanti mengerjakan. Bukunya juga ada, hari ini kan ngambil buku ya untuk kelas 8 mulai hari Senin kemarin, jadi materi sudah ada. Kemudian sebelum-sebelumnya kan dikasih link ya untuk membuka. Kalau kalian mau ini sih, mau dicetak ya terlalu banyak, tetapi ada. Dulu Ibu pernah, bukunya itu kan belum keluar, masih lama, Ibu guru, tapi Ibu ngeprint dari link itu, tapi ngeprintnya sedikit saja. Itu yang mulai pergantian ada buku baru itu ya, ada tahun berapa itu, 2016 ya, yang lama menjadi baru, terus 2017, 2018 kan terus itu ada pergantian, ada perubahan sedikit, tidak banyak ya, untuk mempermudah kalian. Jadi semakin buku itu diperbarui, itu tujuannya semakin lebih bagus ya, lebih bagus untuk kalian. Oke, yang lain jelas semua anak-anak ya? Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Silakan. Komunis di Asia meninggalkan paham komunis dan berpaling ke ideologi lain. Untuk negara komunis itu dia mempunyai kebijakan sendiri, Nak. Ya. Jadi pahamnya itu sudah sudah di negaranya itu memang seperti itu. Jadi dia mengalami masa itu dan merasa memang harus seperti itu negaranya, negara komunis itu. Pahamnya sudah dia paham sekali, memahami ya, pahamnya sudah terpatri ya. Jadi dia sepertinya menjalankan pemerintahannya juga menjalankan itu sudah seperti itu. Dengan paham komunis aja negaranya maju. Ya. Jadi dengan paham komunis itu negaranya maju. Ya. Kalau dia berpaling ke negara ke paham yang lain, itu merasa bahwa paham komunis itu tidak cocok lagi untuk masa sekarang, pada saat masa negara yang maju ini. Kalau dulu itu kan masa-masa di mana pemerintahan negara itu belum maju, sehingga diterapkan itu masih bisa. Tetapi sekarang negara semakin maju, sehingga tidak bisa, maka memilih paham yang lain. Paham ya? Oke. Yang lain, pertanyaan yang lain bisa Bapak juga. Adakah? Pak Firman, foto kan? Itu kan Pak Firman. Yang disampaikan itu kan ada saya di laptopnya. Nah, berdiri nggak bisa? Oh ya. Yang di Pak Anu Pak. Yang di laptopnya Pak Syam ada nih saya itu Pak, ada gambar saya di laptopnya Pak. Ada lagi Pak Syam? Oh ini kapan kelas 7 kalau jalan di 2020 mengembalikan buku? Kan di-share nah itu. Berarti kalian belum di-share ya, wali kelasnya ya.
kelas 7. Kok nanyanya kelas 7? Kan Ibu wali kelas 8. Sepertinya kemarin yang kelas 8 dulu ya. Ibu soalnya wali kelas 8, nah 8 ke 9. Berarti nanti ini ya, nanti di WA ya. No, kalian kan ini kelas 8 ke kelas 9. Ya, yang kelas 7 adiknya kan, ini yang ditanyakan untuk adiknya. Ya. Oh, anaknya kelas 8. Oh, kan mulai hari Senin. Kalau hari ini itu yang kelas 8E dengan F. Senin kelas 8A dengan B. Kalian kelas 8 apa? Terus Selasa kelas C, 8C dan 8B. Hari ini kelasnya Ibu, kelas 8E dengan kelas 8F, kelas Bu Yosi. Gantian, jadi satu hari 2 kelas. Kalian kelas berapa? Ya. Oh, 8C itu berarti 8F hari ini sayang. Ngambil rapot sekalian. Ngembalikan buku, terus dapat buku baru. Ya. Nah, langsung dapat perpustakaan, baru ngambil rapot, ya. Oke? Loh, kok enggak tahu, enggak di-share ya sama wali kelasnya ya. Tanya temannya dong. Nah, asik di rumah ya. Di rumah iya, tapi komunikasi harus tetap jalan, ya. Dengan pelajaran juga harus tanya-tanya temannya, nak ya. Harus tanya-tanya kapan dikumpul supaya enggak lambat, ya. Jangan tidak mengerjakan. Jadi walaupun di rumah tetap belajar, kegiatan belajar tetap ada. Bukan berarti kalian libur, ya. Oke? Oke, terima kasih. Ya. Ingin bertanya tugasnya ada nggak, Bu? Oh, ada sayang. Bisa dibuka loh, Nak. Di PowerPoint-nya sudah bisa dibuka, Nak? Belum? Jam 10 ya itu Ibu ini ya. Bentar lagi. Ini tugasnya, Nak. Ya. Nah, ini ada Pak Firman. Pak Firman pasti pakai komentar. Bagaimana tugasnya dengan kelasnya Pak Firman? Kalau kelas saya pakai classroom. Ya, A sampai E. Classroom. Ya, sudah tahu. Kalau Pak Firman apa mau pakai WA? Pakai WA ya, yang kelasnya Pak Firman dari F sampai K pakai WA ke Pak Firman. Jangan WA Bu Lili penuh. Kemarin ke Bu Lili semua penuh sayang. Dan lagi Ibu nggak bisa ngoreksi karena nggak join kelas kalian. Ya, nggak bisa dibuka. Oke. Habis, Pak. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan tugasnya yang rajin ya. Salam semangat, harus tetap semangat. Jadi semangatnya dibangun. Ya, kalau untuk kelas saya mengajar itu nanti ada lagu khusus untuk IPS, ya. Jadi kalian sebelum masuk mau belajar materinya IPS itu ada lagunya untuk materi IPS, ada lagu IPS. Ya. Kenapa? Supaya kalian lebih semangat karena di dalam lirik lagunya itu menimbulkan semangat patriotisme. Ya, jadi semangat untuk belajar. Ya. Oke. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, yang tidak jelas silakan dibuka PowerPoint-nya tepat jam 10. Ya, silakan dipelajari, tugasnya ada semua, sudah jawabannya di situ. Ya, tetapi kalau lebih bagusnya kalian contoh-contohnya silakan mencari yang lain. Ya, contohnya banyak contoh-contoh yang lain ya. Silakan dicari pakai Google bisa ya, di buku-buku yang lain ya, selain buku paket, kalau ada buku yang lain yang menunjang sama IPS untuk SMP, silakan buku-buku lama juga boleh, banyak sekali ya, sama ya, banyak sekali. Oke,
Terima kasih. Semoga kalian semuanya sukses dalam belajar daring ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.